Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Rizky Arifin dari tim Avenger kelompok A4, kelas Manajemen dan Proses TI A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu bagian dari APO, yaitu APO 3. APO 3 di sini yaitu Managed Enterprise Architecture. Untuk yang pertama yaitu deskripsi proses dari APO 3. Deskripsi proses dari APO 3 yaitu membangun suatu arsitektur umum terdiri dari proses bisnis, informasi, data, aplikasi, dan lapisan arsitektur teknologi. Buat model dan praktik utama yaitu menggambarkan dasar dan target arsitektur yang harus sejalan dengan strategi perusahaan dan TI, tetapkan persyaratan untuk taksonomi, standar, pedoman, prosedur, template, dan alat, kemudian berikan link atau hubungan untuk komponen-komponen ini. Meningkatkan keselarasan, meningkatkan kelincahan, meningkatkan kualitas informasi, dan menghasilkan penghematan biaya potensial melalui inisiatif seperti penggunaan kembali komponen. Untuk arsitektur yang dimaksud pada APO 3 ya ini bisa terbagi menjadi 4. Yang pertama arsitektur bisnis, yang kedua arsitektur aplikasi, yang ketiga arsitektur informasi, dan yang keempat arsitektur teknologi. Untuk manajemen practices dari APO ini terbagi menjadi 5, yang masing-masingnya akan saya jelaskan di bawah ini. Yang pertama ada APO 03.01, yaitu Develop the Enterprise Architecture Vision. Visi arsitektur memberikan gambaran awal dari arsitektur dasar yang sekarang dan target yang ingin dicapai, yang mencakup domain bisnis, informasi, data, aplikasi, dan teknologi. Visi arsitektur menyediakan pemilik bisnis alat utama untuk menjual manfaat dan kemampuan yang diusulkan kepada stakeholder dalam perusahaan. Visi arsitektur menggambarkan bagaimana kemampuan baru akan memenuhi tujuan strategis perusahaan dan mengatasi kekhawatiran stakeholder saat diimplementasikan. Yang kedua ada Define Reference Architecture. Referensi arsitektur menggambarkan keadaan arsitektur saat ini dan target yang ingin dicapai terkait domain bisnis, informasi, data, aplikasi, dan teknologi. Selanjutnya ada yang ketiga, Select Opportunities and Solution. Merasionalisasi kesenjangan antara arsitektur yang ada dan target yang ingin dicapai berdasarkan perspektif bisnis dan teknis. Kemudian mengelompokkannya ke dalam kelompok-kelompok. Dari kelompok-kelompok tersebut, identifikasi peluang, solusi, dan semua kendala implementasinya. Kemudian yang keempat, define architecture implementation. Buat implementasi dari rencana migrasi yang layak dan selaras dengan program dan portofolio perusahaan. Pastikan rencana tersebut dikoordinasikan secara matang agar nilai atau value dapat tersampaikan dan sumber daya yang diperlukan tersedia untuk mencapai pekerjaan yang diperlukan. Dan yang terakhir, sekaligus kelima, provide enterprise architecture service. Menyediakan layanan arsitektur dalam perusahaan yang mencakup panduan, pemantauan proyek implementasi, memformalkan cara bekerja melalui kontrak arsitektur, kemudian mengukur dan mengomunikasikan nilai arsitektur serta pemantauan kepatuhan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait APO 3 ini. Bila ada salah mau dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.